Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Andaistian dari SMKN 1 Gunung Guru, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Negeri Malang pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023. Saya akan membuat video UKIN dalam mata pelajaran mesin bubut, materi cara membuat alur dan tirus. Mau tahu keseruannya? Cekidot. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita baca doa ya. Baca doa dulu silahkan, dipersiapkan Kak. Akan siapkan ya, baca doa dulu ya. Perhatian. Baca doa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya hari ini ya. Moga-moga kita selalu dikasih kesehatan ya. Amin. Wah, rapi-rapi nih kaset-kaset. Absen dulu, oke? Oke. Aldi? Hadir. Hadir. Anjar? Hadir. Hadir. Ayo? Hadir. Sakit ya? Oh, Ayo sakit ya? Udah berapa hari? Tiga hari. Udah ditengok belum? Belum. Tadi tengok ya, tolong ya. Siap. Bilal? Hadir. Dani? Hadir. Oke, udah absen semua ya? Ya. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk materi, nah sekarang masuk materi, Bapak mau kalian exhibiting dulu. Oke ya? Kalian boleh berdiri. Oke. Boleh cari pasangannya. Boleh cari pasangannya. Ya, jadi dua orang. Cari pasangan dua orang. Udah dapat ya? Ntar sebelah kanan Bapak, yang jadi sebelah kanan Bapak ya, menjadi cermin. Oke? Yang sebelah kiri Bapak menjadi orang yang bercermin. Bisa dipahami? Bisa. Profesional ya? Ya. Oke, siap. Hitungan ketiga, silakan. 1, 2, 3, mulai. Nah, sekarang ada yang ingat materi sebelumnya. Nah, minggu kemarin kita belajar apa nih? Ada yang ingat? Siapa? Ya, Ogi, boleh Gi. Materi sebelumnya apa, Gi? Di materi sebelumnya kita membuat proses pembubutan muka dan pembubutan rata. Pembubutan muka dan pembubutan rata. Oke. Karena di minggu kemarin sudah Bapak sampaikan kan, tujuan pembelajaran hari ini ya, kita akan membuat palu masih ingat ya? Apa saja proses pembuatan palu kon itu yang harus dikerjakan tuh? Yang pertama kemarin bubut Muka. bubut Rata. bubut Alur. bubut Tirus. bubut Bor. bubut Rata. bubut Timah. bubut Bulir. Jadi untuk pembuatan palu konde terdapat 8 proses pengerjaan atau pembubutan ya. Nah, untuk materi yang sekarang kita fokus ke dua pekerjaan, yaitu bubut alur dan bubut tirus. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Nah, sekarang langkah selanjutnya Bapak akan lihatkan job sheet-nya. Nah, job sheet-nya ya. Oke, nah sesuai dengan job sheet. Nah, jadi yang akan kita kerjakan hari ini adalah pembuatan alur. Nah, ya, di sini ada 2 alur, 1, ini yang kedua untuk virusnya. Tandanya
ketika dibulatin itu diperbesar ya, dipotong terus diperbesar biar kalian tahu jelas ukurannya, karena di gambar ini tidak ada ukurannya. Jadi paham ya? Nah, jadi untuk pembuatan alur ini diperbesar. Oh, lebar alurnya berapa nih? 4 ya, lebar alurnya. Terus diameter yang jadinya berapa ini? 8. Oke. Job yang akan kita kerjakan hari ini. Terus yang kedua, proses apa? Pembuatan tirus. Nah, ini bisa dilihat nih, diameter besarnya berapa, diameter kecilnya berapa. Paham ya? Nah, minggu kemarin Bapak memberikan kalian tugas. Ya, tugasnya apa? Tugasnya kan kemarin harus mencari cara langkah pengerjaan pembuatan alur. Yang kedua, langkah pengerjaan tirus. Untuk pengerjaan tirus ada yang harus dihitung. Apakah sudah dapat tugas yang kemarin? Udah ya. Berapa rumusnya, Gi? Rumus tirus, Pak. Ya, yang kamu cari kemarin di materi yang Bapak sampaikan, yang dikasih di HP kalian ya, di PDF kemarin. Berapa? Tan alfa sama dengan D1 kurangi D2 per 2 kali L. Oke, tepuk tangan. Boleh kasih sembol buat Oki semuanya, boleh? Sampai sama-sama bilang sip deh. Pak? Oke ya. 1, 2, 3. Sip deh. Oke. Ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kalian Bapak bagi kelompok. Ya. Kelompoknya sudah kemarin sesuai dengan yang minggu kemarin itu ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Ada ya. Nah, untuk pengerjaan hari ini itu dibaca lagi. Bapak pengen kalian buka lagi HP-nya yang PDF yang kemarin Bapak kasih ke kalian, ya, persiapkan. Terus dipelajari langkah-langkah cara pembuatan alur dan tirus. Ya, di situ dilihat, dibuka, dipelajari. Entar ketika pembuatan tirus sesuaikan hitungannya berapa. Bisa dipahami? Bisa ya. Sok silakan kerjakan. Nah, sorry, materinya buka materi. Oke, stop. Perhatikan lagi ke sini, waktunya sudah habis untuk kalian cari materi di Google, di itu ya, di HP ya, di PDF-nya udah. Nah, apa itu bubut tirus? Ini bisa dilihat di PowerPoint yang Bapak bikin. Bubut tirus ada satu orang mungkin yang mau bacain, silakan. Silakan Ipan, silakan Pak bacain Pak. Pengerjaan tirus adalah benda kerja yang mempunyai ukuran yang berbeda dari satu bagian ke bagian lainnya secara berturut serta beraturan. Bisa juga disebut suatu benda kerja memiliki penampungan kerucut. Fungsi dari tirus yaitu sebagai pengikat dan pengunci sementara, dan saat ingin melepas butuh hentakan. Oke, terima kasih ya Pak Depannya. Ayo tepuk tangan. Untuk bubut alur. Oke, ada yang membacakan alur? Satu orang, siapa? Ya, Opal, silakan Pak. Alur atau bisa disebut trofi pada benda kerja dibuat dengan tujuan untuk memberi kelonggaran ketika memasangkan dua buah elemen mesin, membuat baut dapat bergerak penuh, dan memberi jarak bebas pada proses gerindra terhadap suatu poros. Dimensi alur ditentukan berdasarkan dimensi benda kerja dan fungsi dari alur tersebut. Bentuk alur ada 3 macam, yaitu kotak, melingkar, dan V.
Untuk bentuk-bentuk alur tersebut, pahat yang digunakan diasah dengan mesin giringnya. Disesuaikan dengan bentuk alur yang akan dibuat, kecepatan potong yang digunakan. Oke. Ya, boleh tepuk tangan buat kepala dulu. Yuk. Nah, di sini alur tadi fungsinya untuk tingkat. Ini ada contoh gambar, Bapak mempunyai contoh gambar di sini. Nah, kenapa ini harus ada alur? Nah, ini alur ya. Ini alur nih. Ini alur nih. Ini alur nih. Ini misalkan contohnya baut nih. Di sininya harus dialur. Harus dialur agar dia mengikat. Ada peronggaan seperti yang dijelaskan, yang dibacakan oleh Bapak tadi. Jadi pahami? Bisa. Ya, itu fungsi alur. Nah, sekarang ada di yang tadi dibaca sama Opal, ternyata ada 3 jenis alur. Ya. Nah, kita lihat apa saja itu. Yang pertama, alur kotak, square. Ya. Yang kedua, round atau apa? Radius. Ya. Yang ketiga, segi tiga ya. Nah, ini jenis-jenis alur. Bisa dipahami? Ya. Ingat ya. Nah, untuk benda kerja yang akan kita buat palu konde, alur yang kita bikin yang mana? 1, 2, 3. Nah, ini berarti yang akan kalian bikin nanti. Jelas? Jelas ya. Nah, sebelum kalian tetap merencanakan pembelajaran, hitungan dan lain-lain, nah, Bapak akan melihatkan tayangan video untuk proses pembuatan tirus ya. Boleh disimak. Penggunaan rumus virus ini digunakan untuk deretan atas. Kalian support dengan aplikasi untuk pencarian virus. Nah, kalau sudah, kita pijit 2 MD ini agar si tan min 1 nya muncul. Setelah muncul, pijit tan min 1 ini. Oke, terus masukkan angka 0,175. Maka di bawah sini muncullah angka tan alfa sama dengan 9,92 sekian. Oke. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah kunci 14. Oke, ya. Kita coba kendorkan dulu deretan atasnya. Oke, sudah dikendor. Di sini ada angka 0, 10, 20, 30, 40 dan sama. 10, 20, 30 dan 40. Tadi di angka berapa? Kita dapat angka 9,92. Nah, sekarang kita miringkan ke angka 10 dulu biar kalian enak. Ini agak susah. Ya, segera kita rambut sama. Terus jangan lupa menggunakan kacamata safety. Oke, sudah. Kita bikin titik nol. Nah, cara bikin titik nol seperti apa? Kita nyalakan mesin. Gunakan alat sedikit ke belakang. Lalu kita
kita kunci, cek panjang virusnya, kita kunci. Secara otomatis ketika diameternya 14, sudut yang disetting 9,92, secara otomatis panjangnya pun menjadi 20, sesuai dengan yang kita hitung. Oke, dari kedua video yang barusan kalian lihat untuk pembuatan alur, siapa yang mau menyimpulkan? Arif Pak. Ya, silakan Dip. Jadi untuk pembuatan alur yang harus diperhatikan yang paling utama adalah lebar alur, ukuran kedalaman lebar alur, dan pahat alur yang akan digunakan. Contohnya lebar alur 4, maka sebelum membuat alur hitung dulu lebar alur pahat. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Ya, tepuk tangan dulu. Boleh kasih jempolnya, boleh kasih jempolnya, boleh? Boleh ya, 1, 2, 3, sip. Oke, jadi apa kata Arif tadi? Seperti yang disampaikan kata Arif. Jadi tolong diperhatikan ketika mau pembuatan alur, ya. Lihat dulu benda kerja lebarnya berapa, terus setelah ketahuan lebarnya misalkan 4, tentukan juga lebar pahatnya hitung. Misalkan pahat yang digunakannya 2. Berarti ntar ketika proses penggeseran, kan itu udah makan 2 dong, ya nggak? Ya. Mau 4 kan? Berarti tinggal tambah 2 ke kiri atau ke kanan, tergantung kalian startnya dari mana. Jelas ya? Jelas. Nah sekarang untuk pembuatan tirus. Jadi Pak, Jaki, oke Jaki silakan berdiri Ki. Apa yang dapat kamu simpulkan untuk dari pembuatan tirus? dari hasil saya video ini, saya mulai kesimpulan untuk pembuatan virus. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan diameter besar, diameter kecil, dan panjang virus yang sesuai di gambar kerja. Dan kita harus bisa menghitung dengan rumus tangan alfa sama dengan D1 kurangi D2 per 2 kali L. 2 kali ya. Oke, yuk bisa tepuk tangan dulu. Boleh kasih jempol Jaki boleh? 1, 2, 3, sip. Oke, jadi untuk pembuatan tirus yang harus diperhatikan apa? Maka kamu harus cari sudutnya dulu. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 10 menit sebelum kita praktek ke bengkel. Ya, sekarang kita praktek nih langkah yang sudah apa saja langkah yang harus kalian persiapkan untuk pembuatan alur dan virus. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian diskusi sesuai dengan kelompoknya, ya, untuk langkah-langkah pengerjaan pembuatan alur dan virus. Khususnya untuk virus itu kalian harus hitung rumusnya. Tadi kan sudah dikasih ya tutorialnya ya. Rumusnya, cara penggunaan kalkulatornya juga, cara pencarian sudut itu sudah semua. Jadi pamit? Silakan kerjakan. Waktunya 10 menit. Dibagi 1,22 0,065 tulis terus lagi dan alfa cuy. Ntar di mesin, ya, Bapak kasih jatah waktu per orang itu 45 menit. Jadi gantian 45 menit selesai ganti, 45 menit selesai ganti, 45 menit selesai ganti orang. Jadi pamit? Saya. Oke, waktunya habis. Yuk, sekarang kita pindah ke bengkel mesin. Oke, sekarang kalian sudah di bengkel, waktunya untuk praktek. Ingat, yang pertama, keselamatan kerja itu harus selalu di nomor Terus, yang kedua, selain keselamatan kerja yang harus diutamakan adalah
kebugaran kalian ya. Kalian juga harus benar-benar dalam kondisi yang fit. Oke, terus yang selanjutnya keselamatan mesin juga harus diperhatikan, jangan sembarang, harus sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Peminjaman alat pun harus sesuai. Nah, untuk sekarang sebelum kalian praktek seperti biasa, ntar kalian bisa meminjam alat di toolman ya, ditulis dulu alat apa yang akan dipinjam. Terus kalian pinjam ke toolman langsung, terus udah selesai pinjam praktek. Nah, ntar Bapak akan mapping ya. Nanya bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, silakan kalian membuatkan diri untuk peminjaman alat ke toolman. Silakan, duluan. Enggak. Proses apa kamu lagi mau ngapain? Kecepatan bentar. Oh, bisa menentukan kecepatan bentar. Bisa. Coba gimana caranya? Bapak pengen tahu. Hitungannya dapat berapa tadi? 375. 375. Di tabel mana coba 375? Yang terdekatnya berapa? 330. Berarti berapa itu settingannya? B2. Coba silakan. Oke. Siap, Pak. Ya. Bisa ya, aman ya. Lanjutin ya. Ya, Pak. Oke, sok. Silakan lanjutkan. Lagi apa, Dan? Pak Aul. Gimana caranya? Mengaktifkan kunci. Cara nyenternya kemana? Cara nyenter pahatnya kemana? Depan. Nah, ini ya, di sini ya. Namanya apa ini? Center putar. Nah, untuk ngecek senterannya itu harus di center putar. Nah, oke, majukan coba, majuin. Belum. Jajar belum? Jajar, Pak. Benar, jajar belum? Udah ya. Oke, kalau udah sejajar, tinggalkan lanjutkan pekerjaannya. Batal apa? Alur. Oke, coba silakan coba gimana caranya buat alur? Ini, Pak. Lebarnya berapa ini baunya? 4 ini, Pak. 4 mili. Ya. Ini udah 4 belum? Udah. Udah ya. Satu lagi berarti kamu harus bikin alur kan? Ya. Oh, udah. Oke, lanjutin ya. Ya, Pak. Bisa ya nanti ya. Ya, nanti makannya. Pel, lagi ngapain Pel? Lagi mau nirus, Pak. Ini lagi nyeting. Ya. Oh, lagi nyeting. Berapa sudutnya? 4,46 derajat. Coba udah lurus tuh. Udah, Pak, ini. Udah, Pak. Berapa? Ini 4. Ke pinggirnya.
4. Tinggal dikencengin. Oke. Ini bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa ini pakainya nih. Ya. Tahan dulu pakai obeng di atasnya biar dia diam, baru kencengin. Ya. Oh. Sip. Sekarang yang satunya sama. Udah ya, ini sudah sesuai. Kalau udah, nah ini yang diluruskan. Ya. Sok, makan. Set. Yang ibu bapak yang ada kan? Nyalakan mesin. Mundur dikit. Makan 1 mili. Nolin dulu. Ya, makan 1 mili. Lanjutin Pel ya, saya. Oh ya, stop. Apa yang mau dicek? Oke, berapa itu? 17. Apa? 75. Ini harusnya berapa diameternya? Kamu bikin biar diameternya berapa ini? Yang besar ini tuh? Itu 16. 16. Ini 17,75. Masih banyak kan? Berarti ya itu harus dimakan lagi batu diameternya. Lebar alurnya coba sekarang cek berapa? Lebar alurnya. Tadi 216. Lebar alur. Tiga 3,25. Sedangkan di sini lebar alur berapa? 4. Berarti masih kurang kan? Nah, itu dibikin lagi, dilebarin lagi alurnya, oke? Oke, terus yang depannya sekarang. Yang ini, yang depan. Berapa tuh? Diameternya. Ini diameternya 12. 12,5. Sedangkan di gambar ini harusnya berapa? 12. Berarti masih bisa dimakan ya. Dimakan 0,5 lagi. Lebarnya, coba cek lebarnya sekarang berapa itu? 3,5 juga. Harusnya 4. Nanti harus dibenerin lagi kan? Sok, silakan benerin lagi. Sesuai dengan gambar kerja ya. Ukurannya yang dibikin pas ya. Nggak boleh dilebih-lebihin, harus dibikin pas. Bisa dipahami? Sok, silakan. Yuk. Oke, karena waktunya sudah habis, kalian silakan bersih-bersih dulu. Sudah bersih-bersih, ntar Bapak minta kalian bikin barisan di sini, ya. Sudah bikin barisan, ntar kita proses penilaian sama penutup. Dipahami? Silakan bersih-bersih dulu sekarang. Yuk. Mesin mati semua.
Oke, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Nah, sekarang waktunya kalian menilai hasil kerja kalian, ya. Jadi Bapak ntar sesuai kelompoknya minta tolong untuk menilai hasil kerja temannya, ya. Jadi satu kelompok aja. Tadi yang pertama Jaki, mana Jaki? Jaki, oke Jaki. Agung, tolong nilai ya. Yang Agung dinilai sama Jaki, Jaki dinilai sama Agung. Terus Yogi nilai sama Arif, yang Arif dinilai sama Yogi. Dan seterusnya, yang lainnya pun seperti itu ya. Ini kan berdampingan yang kata orang. Paham ya? Nah, sekarang yang Jaki dulu. Yang Jaki panjang tirus dapat berapa panjang tirusnya itu? 47. Pas. Panjang tirusnya 47 pas. Oke. Yang alur 12 lebarnya 4 berapa Gung? Pas Pak. Pas juga, oke. Yang alur 20 diameter 20, alur 5. Diameternya 21, lebarnya 5 pas. 1 lebarnya 5, oke. Di sini 4. Yang 16 diameter 16, lebar alurnya 4. Berapa Gung? 16 pas. Lebarnya 4 pas. 4 juga, oke. Oke, sekarang yang Jaki. Yang Agung ya. Yang Agung. Tirusnya berapa? Panjangnya? Punya Agung Jak. 47,2. Oke, masih lebih berarti ya, kelebihan berarti ya. Yang alur 12 12 pas. Oke. Terus yang alur diameter 20, panjang alurnya 5, berapa itu? 20 pas. Pas juga, oke. Terus yang alur 16, yang diameter 16, alurnya berarti 4. Nah, itu. Berapa? 16 pas juga, oke. Rehan, berapa Han? Untuk yang diameter 16, lebar 4? Pas, udah pas ya, diameter, oke. Ini yang terakhir ya, Rehan yang terakhir ya. Oke, alhamdulillah sudah semua ya. Oke, semua sudah dinilai, benda kerjanya ada yang ukurannya tepat, ada beberapa juga yang ukurannya kurang tepat. Nah, itu permasalahannya tolong dicari tahu. Jelas ya, untuk kalian. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Ya, silakan Api berdiri. Kesimpulan yang didapat hari ini yang melakukan pembukutan alur dan juga pembukutan virus, yaitu jika melakukan pembukutan alur yang harus diperhatikan yaitu dari segi lebar alur, ukuran kedalaman alur, dan juga pahat yang digunakan. Dan jika pengerjaan pembukutan virus yang harus digunakan adalah dari segi ukuran, itu menggunakan supaya benar itu menggunakan rumus apa? Rumus alfa dengan D1 kali D2 bagi 2 kali L. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Boleh kesimpulannya? Boleh kesimpulannya? Oke ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, berarti kita sudah 4 step ya. Yang kemarin kita belajar cara bikin bubut muka sama bubut rata. Buat pembelajaran hari ini kita bikin bubut alur dan bubut tirus. Ya,
ada 4 pembelajaran. Untuk pembuatan bubut alur yang harus diperhatikan seperti yang Rapi sampaikan barusan ya. Yang diperhatikan itu lebarnya dulu berapa, diameternya berapa. Setelah ketahuan lebar dan diameternya, baru kamu ukur. Karena si pahat alur itu ada yang 3, ada yang 2. Itu ya. Terus untuk pembuatan tirus yang harus diperhatikan apa? Diameter awalnya itu harus jangan keliru. Yang kedua, diameter kecilnya juga jangan keliru. Bisa dipahami? Bisa ya? Setelah ketahuan diameter awal sama diameter kecil, dilihat juga panjang tirus. Panjang tirusnya berapa itu dilihat. Awas jangan sampai ketukar. Untuk eretan atas, panjang tirusnya berarti garis yang ngukur tirusnya aja, bukan total. Ya, karena kita menggunakan eretan atas. Bisa dipahami? Bisa ya? Ingat rumus tirus. Biar kalian tidak lupa, kita retensi. Kita sebutkan bareng-bareng rumus tirusnya biar selalu mengingat kalian. Bisa dipahami? Hitungan ketiga langsung ya. Tangan alfa sama dengan bareng-bareng secara bersama semua. Bisa dipahami? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Jangan sampai lupa. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup, tapi ada oleh-oleh buat kalian. Nah, oleh-olehnya apa? Tugas. Tugasnya apa? Ini kan kita mau bikin konten. Ini masih ada langkah pengerjaan yang harus kalian kerjakan. Nah, jadi sebelum kalian ntar mengerjakan langkah selanjutnya itu bikin apa? Pengeboran sama kartel. Ya, pengeboran sama kartel. Untuk minggu depan kita ngebor dan kartel. Nah, itu dipelajari. Cara ngebor seperti apa, cara kartel seperti apa. Pak, belajarnya di mana? Kemarin sudah Bapak kasih modulnya. Ya, itu dibuka lagi, dibaca lagi. Modulnya di HP kan? Nah, itu tidak ada alasan. Kamu semua punya modulnya. Jadi untuk minggu depan dipelajari, langsung ditanya siap untuk praktek. Paham ya? Jadi langkah kerjanya ya, tolong ya, langkah kerjanya itu dipelajari untuk kartel itu seperti apa, untuk pengeboran seperti apa. Karena di situ bornya bor 14. Besar ya. Nah, itu apakah langsung 14, apakah bertahap? Nah, itu dibaca, dicari tahu. Itu tugasnya. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Karena tadi kita diawali dengan doa, maka untuk kegiatan akhir ditutup juga dengan silakan ketua kelas pimpin doa. Perhatian, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati di jalan ya, jangan hujan-hujanan. Sekarang lagi musim hujan. Takutnya ntar sakit. Jelas?